Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Islami, NIM 220101229. Saya mahasiswi semester 4 dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Sumber Media dan Pembelajaran PAI, saya akan memaparkan video pembelajaran terhadap peserta didik kelas 8. Yang pertama, mengenai definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalamullah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti serta dilaksanakan. Yang kedua, nama kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat, adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Al-Quran, kitab seluruh umat muslim. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ketiga menjadi generasi pecinta Al-Quran. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi. Oleh karena itu, menadaburi Al-Quran merupakan tangga yang paling penting yang menghubungkan antara pengetahuan dengan amal perbuatan, sehingga capaian kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, dan sebagainya. Dan bab pembahasan yang terakhir yaitu hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut dengan ahli kitab. Mereka disebut seperti itu dikarenakan keyakinannya terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul terdahulu. Sehingga agar kita bisa menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran, dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita dapat mewujudkannya dalam perilaku seperti saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, saling bekerja sama, dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Dari pemaparan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Ada sejumlah kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dengan demikian, seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita dapat mewujudkannya dalam perilaku seperti saling menghargai, saling menghormati, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat yang aman dan tentram. Nah,
Teman-teman, mari kita melakukan kuis. Perhatikan pada tabel berikut, pasangkan kitab-kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Ayo, pilihlah jawaban yang benar. Manakah pasangan yang benar pada kitab-kitab Allah dan beserta nabi yang menerimanya? Betul sekali, jawaban yang benar adalah C. 1 dihubungkan dengan C. Al-Quran, pasangannya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Taurat, pasangannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, pasangannya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Zabur, pasangannya adalah Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih. Sekian pemaparan video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Dan jangan lupa untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.